Halo guys, ini adalah mainboard dari head unit. Untuk head unitnya, ini adalah merek atau produk dari Samisen. Ini dia Samisen SM6971. Untuk gambar depan seperti ini tampilannya. Dan pada video kali ini saya akan melakukan proses backup atau membaca dan mengcopy dari file firmware dari IC yang ada di sini, IC memori yang ada di sini. Untuk IC memori yang ada di sini sebenarnya ada banyak, namun di sini nanti yang akan saya backup hanya 2 saja. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya untuk IC memori. Mungkin teman-teman jarang yang mengetahui di chipset ini sebenarnya juga ada IC memori. Di sini, di sini, ini, dan ini. Ini sebenarnya ada IC memorinya. Namun kalau ini IC untuk chipset, ini tidak bisa di backup. Yang bisa membackup mungkin hanya pabriknya saja. Dan ini IC memori RAM atau penyimpanan sementara, yang mana ini juga tidak perlu di backup. Dan ini adalah IC MCU atau microcontroller. Dan untuk IC ini saya belum tahu bagaimana untuk cara membackupnya dan alat apa yang digunakan. Karena saya cari informasi tentang IC ini juga belum ketemu. Dan yang ada di sini ini adalah IC untuk Bluetooth. Untuk IC ini juga tidak bisa di backup IC memorinya. Dan di sini untuk IC tuner ini juga tidak bisa di backup, hanya pabriknya yang bisa. Dan selanjutnya di sini ada IC memori SPI flash. Ini berada di U11. Untuk IC-nya ini menggunakan produk dari MSIC atau Macronic dengan kodenya ini MX25L6406E M2I-12G dengan kapasitas 8 MB 3,3 volt. Selanjutnya di sini ini ada IC EEPROM, ini yang berada di U6 dengan kodenya yang ada di bodinya ini adalah HE24C08 dengan kapasitas 1 KB 1 kilobyte. Oke, jadi yang akan saya backup adalah IC ini, IC SPI flash dan IC EEPROM-nya ini. Yang mana untuk 2 IC ini sebagai memori pendukung di jalur IC chipsetnya. Untuk IC chipsetnya semua ini, 2 IC ini. Oke, dan sekarang lanjut untuk IC-nya ini akan saya lepas dulu satu persatu dan akan saya backup satu persatu. Untuk yang pertama, ini akan saya backup dulu untuk IC SPI flash ini yang berada di U11.
Di sini untuk IC-nya saya kasih fluk agar lebih mudah dalam proses melepas IC. Jadi timah yang ada di kaki IC-nya ini lebih cepat untuk mencair, lebih cepat meleleh, lebih cepat matang. Oke, setelah IC-nya ini tadi terlepas, langsung selanjutnya dimasukkan ke thinner agar bersih dan dibersihkan kembali menggunakan tisu. Jadi benar-benar bersih, tidak ada bekas fluk yang lengket-lengket. Dan selanjutnya di sini saya keluarkan alat flash andalan saya yang biasa saya gunakan setiap hari untuk memproses pesanan IC dari teman-teman, dari pelanggan yang memesan IC yang sudah diisi untuk elektronik. Karena di sini saya melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik. Oke, langsung saja IC-nya ini dipasang di sini di alat flash. Dan untuk alat flashnya di sini dihubungkan ke komputer. Oke, selanjutnya sekarang kita menuju ke komputer untuk melakukan proses pendeteksian, pembacaan untuk IC ini. Dan sebelumnya di sini ada beberapa yang perlu foto atau tentang cara menamai dari memberikan nama dari nanti hasil file yang sudah di-copy, sudah berhasil di-copy atau di backup. Untuk head unit ini ada banyak sekali foto-foto yang harus dipersiapkan, yaitu pertama mulai dari kardusnya, yaitu foto kardus head unit dari berbagai sisi, mulai dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, dari berbagai sisi. Setelah itu di foto head unitnya itu juga dari berbagai sisi, dari depan, belakang, atas, bawah, samping, kanan, dan kiri. Selanjutnya di foto full untuk mainboardnya ini, atas dan bawah. Lalu difoto untuk kode buat mainboardnya. Nah, ini dia kode buat mainboard. Selanjutnya difoto juga untuk kode buat mainboard yang ada di sini, karena ini ada DVD-nya, ada kode buat mainboardnya. Ini juga perlu difoto dan dicatat. Lalu juga kode boot yang ada di tombol, boot tombol di sini juga perlu dicatat. Lalu untuk mereknya ini dan modelnya ini juga perlu difoto dan dicatat. Dan selanjutnya IC memorinya ini juga perlu difoto dan dicatat saat masih terpasang berada di sini. Ini juga IC memorinya perlu difoto. IC chipsetnya ini kalau bisa juga difoto. Dan bila untuk keperluan servis di kemudian hari,
Maka IC-IC yang penting ini IC op-amp, IC power amplifier, IC DC-DC step down, IC memori, microcontroller. Nah, untuk IC-IC penting atau komponen penting semuanya difoto satu persatu atau difoto yang jelas perbagian-perbagian itu bisa. Selanjutnya yang difoto lagi adalah di sini bagian belakang layar ini difoto full semuanya. Lalu terkadang juga ada IC dari touchscreen seperti head unit DHD itu atau head unit model sekarang yang deckless itu biasanya IC touchscreen ada di kabelnya, langsung di kabelnya seperti ini. Jadi saat masuk kabel seperti ini, di sini ada IC touchscreen itu juga perlu difoto. Lalu tulisan yang ada di kabel ini, fleksibel jalur layar, ini juga perlu difoto, stiker ini. Dan juga stiker yang ada di belakang layar, ini ketutup ini. Kadang nggak selalu di sini, kadang juga di sini, kadang di tengah, itu perlu difoto agar data-data komplit. Dan untuk kardus dari head unit itu tidak boleh hilang, harus disimpan. Untuk kardus head unit, karena itu sangat penting saat proses pengisian IC. Apabila membeli IC yang sudah diisi, itu dibutuhkan. Karena ini sangat jarang sekali dipahami oleh teknisi bahwa kardus dari head unit itu tidak boleh dibuang, harus disimpan. Atau paling tidak minimal disimpan fotonya juga bisa. Difoto dari berbagai sisi, mulai depan, belakang, samping kiri kanan, dan dari atas. Oke, itu tadi yang perlu difoto untuk data-datanya. Dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses pendeteksian dan pembacaan lalu menyimpan dari file firmware yang ada di IC SPI ini. Oke guys, itu tadi sudah selesai untuk proses backup file firmware untuk IC SPI flash. Dan untuk data foto yang sudah saya jelaskan tadi, masih ada yang kurang, yaitu
difoto juga tentang tampilan radio, tampilan menu dari head unitnya, seperti yang sudah saya tunjukkan di gambar yang sudah saya foto tadi. Lalu juga difoto tentang informasi versi firmware-nya. Karena data itu merupakan data yang sangat penting tentang informasi tentang IC atau file firmware-nya. Oke, ini sudah selesai. Lalu sekarang lanjut, saya akan melepas IC EEPROM-nya ini. Untuk dilakukan proses backup. Oke, ini dia untuk IC EEPROM-nya sudah dilepas dan sudah saya bersihkan. Dan untuk soketnya ini berbeda. Kalau yang awal ini tadi packagingnya SOIC 8 200 mil, dan untuk yang IC EEPROM ini packaging SOIC 8 150 mil. Ini dia. Maka di sini membutuhkan dua jenis soket adapter. Karena untuk IC EEPROM-nya ini lebih kecil ukurannya. Oke, dan sekarang selanjutnya kita kembali menuju ke komputer untuk melakukan proses pendeteksian pada IC EEPROM ini, lalu dilanjut dengan proses membaca, setelah itu disimpan atau proses backup. Oke guys, ini untuk proses backupnya, ini sudah selesai semuanya untuk kedua IC ini. Untuk IC SPI flash dan IC memori EEPROM. Untuk teman-teman yang ingin membeli IC yang sudah diisi, untuk alat elektronik apapun juga, bisa memesan di toko Pikom Lodaya Blitar dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Dan untuk syarat pemesanan IC memori yang sudah diisi adalah harus sudah subscribe dulu channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nah, mudah-mudahan informasi ini tadi tentang cara backup file firmware dari head unit Samisen SM6971. Mudah-mudahan informasi ini tadi bisa bermanfaat
untuk teman-teman semuanya. Bila suka dengan video ini, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.